Bismillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Majelis silaturahmi warga Perserikatan Muhammadiyah cabang Banyudono, kula ngaji kanthi era-eraan istiqomah. Istiqomah sinten mriki sing jenenge istiqomah? Bener ta? Lah nek ben urung maca Al-Qur'an ya urung tau krungu. Istiqomah itu maknanya ada dua. Satu adalah jejeg atau lurus. Istiqomah itu jejeg atau lurus berdasarkan Al-Qur'an. Nggih. Surat Al-Qur'an kula nggih nggawa kepean. Soalnya kula dhewe pun ngrumangsani umure wis over iki, kadang-kadang antarane sing dipikir karo sing diucapke beda. Ning kula nggih pun tau nom. Kula nggih pun tau ceramah tanpa tek. Iki kan kula nggih betul wani ngadepi ibu-ibu kan mantek kleru kan. Bahaya, itu Al-Qur'an. Ya, bapak-bapak kan mendengarkan keliru kan bahaya. Bisa membahayakan posisi saya sebagai pimpinan daerah, gitu, membahayakan geragam kalimat Allah. Baca salah itu akibat. Baca Al-Quran itu ada kaidahnya kan. Bagaimana hurufnya, bagaimana panjang pendeknya, bagaimana makrotnya, bagaimana tajwidnya, bagaimana wakofnya, kan dipelajari itu semuanya kan. Kembali lagi, istiqomah. Istiqomah itu maknanya dua. Satu adalah lurus. Yang kedua adalah bahasa kula panjenengan ajeg. Bisa menerima toh? Istiqomah ki ajeg. Istiqomah ki lurus. Kalau lurus kaitannya dengan akidah, kepercayaan kula panjenengan. Kalau ajeg kaitannya dengan ibadah. Ini loh Pak, Bu. Lah nek kaitannya dengan akidah, wonten ing surat di firman Allah ini, surat Al-Fusilat. Mbok nanti midanget surat Al-Fusilat. Bagus. Surat Al-Fusilat niku sami kalian surat Hamim Sajdah. Ingkang kasinggihan mapan wonten ing juz 21 juz selangkung surat Fusilat niku. Surat Fusilat niku wonten 51 ayat dari 6.236 ayat. Boten saged itu. Insyaallah valid itu. Sudah saya lakukan penelitian masanya. Sebab sebelum saya melakukan penelitian, Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Nah itu barangkali yang sudah tersebar, yang kita peroleh dari guru kita kemarin, bahwa Al-Quran itu ada 30 juz. Betul, sahih. Ada 114 surat. Betul, sahih. Ada 6.666 ayat. Perlu diteliti ulang. Bukan salah, tapi perlu diteliti ulang. Gitulah. Ya. Kemudian Al-Quran itu ya, ada 454 rukuk. Rukuk ini sih dan Al-Quran kalau dihitung dari kelahiran Al-Quran mulai diturunkan adalah tanggal 6 Agustus. Ini mau ulang tahun ini.
Al-Quran 610. Ya sudah berapa tahun? 15 abad yang lalu kira-kira kan gitu. Ya, maka satu ayat yang kita kaji pada hari ini di surat Al-Fusilat. Fusilat itu maknanya dijelaskan. Masuk di juz 24-25 ada 54 ayat. Al-Fusilat adalah yang masuk di surat nomor 41 dari 114 surat. Maka nanti bisa dicek. Surat Al-Fusilat salah satu surat yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah di kota Mekah. Sehingga surat Al-Fusilat juga boleh bisa dikatakan surat Makkiyah. Sebab Al-Quran itu diturunkan di dua kota yang dimuliakan, Haromaini. Satu adalah Makkatul Mukarramah, kota yang subur, yang makmur, Mekah. Yang kedua adalah Madinatul Munawwaroh. Madinatul Munawwaroh niku maknanya kota yang bersih, kota yang indah, kota yang aduhai, gitu. Nah, kula panjenengan, kalau kita melihat tentang ulumul Al-Quran atau ulumul Quran, jadi bahwa Al-Quran itu diturunkan kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, plus minus Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 545 ruku, itu kira-kira 23 tahun. 23 tahun itu Bapak-bapak majelis kajian warga Perserikatan Muhammadiyah diturunkan di kota Mekah selama 13 tahun, diturunkan di Madinah selama 10 tahun. Kalau dilihat ayatnya, yang turun di kota Mekah itu adalah 4.780 ayat. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan di Mekah selama 13 tahun, jumlah ayatnya adalah 4.780 ayat. Sedangkan yang 10 tahun di Madinah itu adalah jumlah ayatnya 1.456 ayat. Kalau itu diprosentasi, Ibu, yang diturunkan di Mekah adalah 63,33, kemudian yang turun di Madinah adalah 36,66%. Itu mengenai ulumul Quran. Nah, sekarang kita kembali istiqomah. Istiqomah itu adalah sumbernya dari, sekali lagi, Quran surat Al-Fusilat atau surat Hamim Sajdah yang jumlahnya 54 ayat yang menjelaskan istiqomah itu adalah di ayat 30 yang tadi sudah baca. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucap. Mengucap apa orang-orang itu? Bukan hanya orang di Banyudono, bukan hanya orang di Ngemplak, orang-orang seluruh dunia. Yang jumlah negara menurut ilmu geografi itu adalah 202 negara. Penduduk sing akeh dhewe, Islame akeh dhewe, Indonesia. Lah haji tiap tahun 221.000 kok. Gitu, ini gitu. Dan informasi sementara haji tahun 2026 nanti
Kuota Indonesia, Arab Saudi masih sama dengan itu. Maka warga Perserikatan yang sudah daftar haji di tahun 2013 hendaknya persiapan yang memenuhi kriteria istitoah. Istitoah niku kemampuan. Orang guru duit tok Bu. Sampeyan anggere duit tok semua sak kuwi petetang. Istitoah itu banyak. Salah satu di antara duit. Juga tidak lupa kondisi fisik, kesehatan, namanya kebugaran. Tidak menutup kemungkinan istitoah itu adalah keilmuan. Harus sampai nopo. Sana itu mau apa? Kan sampai mau umroh. Umroh itu keliling Ka'bah 7 kali. Sholat di belakang makam Ibrahim. Sa'i berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian penjenengan tahallul. Lho kuwi. Mula sekolah sing ajeng badati sekolah nggih. Teng pundi mawon monggo nek sekolah. Lah syukur sekolah yang Al Kausar. Harus wong Muhammadiyah kok. Biar ibadah kita kan Muhammadiyah. Muhammad itu orang yang punya nama dari kata Ahmad dan Mahmud. Sehingga dikumpulkan jadi satu Muhammad. Ahmad itu artinya orang yang punya perilaku duniawi baik. Mahmud itu orang yang punya perilaku akhirat baik. Maka barang siapa yang mengikuti Muhammad, hendaknya uswatun hasanahnya adalah Muhammad. Perilaku dunianya baik, perilaku akhiratnya baik, sehingga Allah akan panggil kula panjenengan, "Hai umat saya, silakan kamu ikuti saya masuk surga yang namanya syafaat." Kan ngaten kula panjenengan. Jadi ada landasan. Nah, niki. Orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu, orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabbnya itu adalah Allah. Sekali lagi, jejak tadi, lurus tadi. Tidak dicampuri oleh sesuatu yang selain Allah. Kalau bahasa Muhammadiyah adalah TBC, tahayul. Tahayul niku entok-entok, reko-reko. Kan namanya reka-reka kan tidak sebenarnya. Hurufat, sesuatu yang jelek dianggap baik. Bid'ah adalah menambah, mengubah yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menurut kehendaknya sendiri demi kemudahan. Maka Muhammadiyah jangan sampai bersinggungan tentang itu, ya Pak. Nah ini perlu juga menjadi keprihatinan kita. Mobilnya siapa ya itu? Bukan lo seperti hari apa? Sabtu kemarin itu kan Boyolali lakukan upacara apa itu Pak? Di masing-masing kecamatan untuk metri desa, gitu Pak. Kalau di Ngemplak itu kemarin di masing-masing desa itu untuk membuat ramuan rangkaian bersaji, berkenduri, yang itu semua dibawa ke Waduk Centing. Dan di sana mengapa saya tidak tahu, tapi peralatannya itu, peralatannya yo tumpeng, yo golong, yo apapun, tapi dibuat dari palawija. Nah, aku yo orang ngerti apa. Ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kalau kita sudah mengatakan qalu rabbunallah, Rabb saya itu ada Allah, lanjutkan rabbunallah tsumastaqamu. Kamu itu lurus, kamu itu jejak, tidak akan bergerak sedikit pun. Bahwa Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau yang kita sembah dan beliau yang kita minta pertolongan. Inna nahnu nuhyil mauta
sesungguhnya aku Allah yang menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Tidak hanya itu, wa naktubu ma qaddamu, mencatat aktivitasmu itu, wa atharohum lan patumuwi, tepatmuwi, wa asainahum, saya kumpulkan tatumu, tumindakmu saya kumpulkan itu, saya simpan di Imamim Mubin, di Lauhil Mahfuz. Pun tak krungu Lauhil Mahfuz ngoten. Nah, Lauhil Mahfuz ngoten pun tak krungu, Bu. Ya nek kompon alhamdulillah. Lauhil Mahfuz itu di pelajaran agama dijelaskan bahwa langit itu sab'a samawat. Langit itu ada 7, wal ardu mithlu. Bumi iki yo sak itu, Pak. Lah awake dhewe iki dhuwur dhewe iki. Ya. Paling atas di antara sab'a samawat itu ya, ada lokasi yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu dibagi dua ruangan. Yang satu ruangan adalah namanya Sidratul Muntaha, yang satu ruangan adalah Lauhil Mahfuz. Sidratul Muntaha, Bapak Ibu majelis warga Perserikatan Muhammadiyah, lokasi di mana Allah perintah kepada Muhammad untuk lakukan sholat. Di Sidratul Muntaha. Adapun Lauhil Mahfuz adalah asal dan kembalinya roh kula panjenengan. Roh sampeyan kula niku asale keng Lauhil Mahfuz priya. Diturunkan lewat bapak, ibu, kula panjenengan piyambak. Percaya ndak? Jadi diturunkan lewat ibu, bapak, sampean kula. Sampean kan jeneng Pak to. Nggih, tesih. Mau cerita, boleh tesih. Malah kok mati. Ya segala Allahumma firlah warhamna. Apa yo ora oleh Bapak? Ya Pak, turun. Bibit penjenengan kula lewat bapak namanya spermatozoid di dalam ilmu biologi yo, gitu. Lah bibit kula penjenengan yang lewat ibu niku namanya afuk. Pada satu saat Pak sampean, yo Pak kula barang. Boleh sampean. Yo boleh sampean barang kuwi. Itu ulang-ulangane bahasane Mbah Dono ulang-ulangan. Tidak lama kemudian maka muncullah 40 hari segumpal darah. Ya ini ceritanya pun beda nih, nek pun 120 hari bayang fuhu fihi ruh milo ibu. Nek penjenengan hamil mulai ada gerakan-gerakan itu sunatullah, usianya sudah 120 hari. Nek dereng 120 hari belum ada tanda-tanda kehidupan. Kok nate bobot cabut kapan gitu. Itu. Nah, lanjutkan. Kayak ompong. Ya betul. Saya setuju. Sudahlah. Ya toh. Sudah. Jadi pabrik jalan terus, namun produksinya yang perlu dibatasi kan gitu. Tapi pabriknya jalan. Gitu. Kembali kepada ini. Lurus. Akibatnya apa? Allah akan memberi kehormatan orang yang mempunyai akidah istiqomah. Kehormatannya apa? Ketika manusia yang istiqomah itu saharatil maut, mohon ngerti Pak, Bu, saharatil maut itu. Saharatil maut itu sentik-sentik. Dadi urip ya ora, mati ya wong, ora wong. Ya, ini prosesi. Nah, karena akidahnya lurus, maka Allah memberikan kehormatan tatanazzalu alaihimul malaika. Hai malaikat, silakan kamu turun, dekati kepada si fulan. Ini tatanazzalu malaika. Allah perintah kepada malaikat, hei malaikat, dekatilah si fulan itu. Untuk apa? Bisiki itu si fulan itu.
Allah takhafu kandhanono aja wedi. Wala tahzanu kandhanono aja sedih. Ketika sakaratul maut di pembelajaran Asrekam kan sangat dahsyat. Ketika roh itu keluar dari raga, baru prosesi itu udah tidak bisa digambarkan kalau itu sakit, dan juga tidak bisa digambarkan kalau itu enak, karena enaknya, karena sakitnya, sehingga tidak terukur gitu loh Pak. Maka orang yang istiqomah, Allah memberikan kehormatan, dibisiki oleh setan ojo wedi, dibisiki oleh malaikat ya. Loh, rakyat bener tuh Pak, omong aku tuh antara kene karo kita beda tuh. Masalah faktornya aku gak tau usia kan. Ya faktornya usia. Dibisiki oleh malaikat, jangan takut, jangan sedih, kandhanono kae si fulan kae wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga itu loh yang telah disiapkan untuk fulan. Ya Pak, ini pripun niku jamban sampai hari ini termasuk bulan yang dimuliakan terakhir nih, 1 tahun kan ada 12 bulan, ada 4 yang dimuliakan. Kata Rasulullah kan 3 bulan berderet-deret, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kan bulan yang terakhir ini, Muharram. Barang siapa beramal ajruhu a'dham, pahalanya dibesarkan. Ya Pak, jadi sampeyan itu normatif nyang pisan wis padha karo 10. Itu normatif. Artinya di luar bulan yang dimuliakan. Kalau bulan yang dimuliakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajruhu a'dham, balasanmu itu dibesarkan. Tidak 10, berapa? Yudhaifu liman yasha. Tergantung Allah berkehendak mau apa. Kula panjenengan. Ya Pak, niki iku. Jadi sampean itu menurut kacamata Al-Quran, panjenengan mengantisipasi kemungkinan terjadi, dan itu pasti terjadi. Itu loh Pak. Warga Muhammadiyah nanti bisa dibuka di surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu surat yang berapa? 50 berapa itu? Lupa itu. Boleh Pak, biar sampai ada 11 ayat itu. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 itu begini bunyinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Orang iman itu ma'rifatum biqalbi wa qaulun bilisan wa amalu bil arkan. Ya, berperilaku dengan anggota badan. Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayat nomor 9. Kamu jangan teledor. Tulhikum itu maknanya teledor, sembrono. Karena kamu ngurus anak, karena kamu ngurus bondo, sehingga kamu teledor untuk ingat kepada Allah, ngandikrillah. Jadi kalimatnya la tulhikum amwalukum wala auladukum ngandikrillah. Orang iman, kamu jangan teledor.